Kutang atau BH merupakan busana yang melekat pada wanita dan jadi salah satu kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Pakaian dalam wanita ini merupakan salah satu kebutuhan pokok. Sebelum menggunakan istilah bra, pada awalnya masyarakat Indonesia menyebut benda ini dengan nama kutang. Benda ini pun mengalami revolusi hingga saat ini. BH sendiri adalah singkatan dari breast hidden, artinya menutup payudara. Ada yang menyebutnya breast shoulder, ada yang menyebutnya bustehunder. Kutang merupakan pakaian dalam wanita yang terdiri sepasang mangkuk penyangga payudara yang disetukan oleh panel yang mengelilingi torso, dilengkapi sepasang tali bahu agar duduknya lebih kokoh. Menurut sejarah perkembangannya, asal mula kutang bermula pada cikal bakal bra seperti yang kita kenal sekarang, diluncurkan pertama kali di Paris, Prancis pada tahun 1889. Desain bra modern itu dibuat oleh seorang pengusaha pakaian bernama Hermine Cardole. Bentuknya masih menyerupai korset, yaitu pendahulu bra. Bedanya, Cardole membagi pakaian dalam perempuan itu menjadi dua bagian, yaitu perut dan dada. Brasier yang merupakan akar kata dari bra pertama kali digunakan majalah Vogue pada tahun 1907. Pada 1912, istilah brasier tercantum pada Oxford English Dictionary. Cikal bakalnya sudah ada, perempuan di masa itu lebih memilih mengenakan korset. Kebiasaan ini sempat hilang ketika Perang Dunia Pertama. Pasalnya, industri militer negara-negara yang terlibat perang membutuhkan banyak logam untuk memproduksi peralatan perang. Logam pada korset harus dialihfungsikan untuk kebutuhan yang dianggap jauh lebih mendesak itu. Pada 1917, Pearl Rambero, Ketua Dewan Industri Perang Amerika, secara khusus meminta para perempuan untuk meninggalkan kebiasaan mereka mengenakan korset. Pemakaian korset pada dasarnya membahayakan kesehatan. Meski membentuk tubuh seorang perempuan sesuai standar kecantikan di masa itu, korset membuat susah bernapas dan pada beberapa kasus ekstrim menyebabkan terjadinya dislokasi organ. Tak sulit bagi perempuan untuk meninggalkan kebiasaan yang sungguh menyiksa tersebut. Sebanyak 28.000 ton logam berhasil dialihfungsikan untuk keperluan industri perang. Jumlah itu cukup untuk membuat 2 buah kapal perang besar. Perempuan harus menemukan alternatif untuk membungkus dada mereka. Pada saat inilah Mary Fels Jacob, seorang sosialita Amerika, mulai memperkenalkan bra modern yang pertama pada 1910. Jacob bermaksud menghadiri sebuah pesta besar dengan mengenakan sebuah gaun malam tipis berpotongan dada rendah. Rangka korset dari tulang ikan hiu yang hendak dikenakannya mengganggu keindahan gaun yang dipersiapkan sejak jauh hari. Bersamaan salah seorang pelayannya, dia membuat pakaian dalam dari 2 seputangan sutra yang disatukan dengan pita merah muda. Desain ini kemudian menjadi populer di lingkaran pergaulan Jacob dan kemudian dipatenkan pada 1914. Tren fashion kemudian bergeser dari bentuk tubuh montok ke bentuk tubuh kurus dengan dada rata. Gaya yang dianggap modern saat itu adalah gaya busana perempuan yang dibuat praktis tanpa menggunakan banyak bahan dan membuat perempuan lebih mudah bergerak. Pergeseran tren ini diikuti kian aktifnya perempuan di berbagai lapangan pekerjaan. Perempuan yang mengikuti fashion yang dianggap mencerminkan pemberontakan itu kemudian lazim disebut Flavor. Bra dengan bentuk modern ini kemudian mulai diproduksi secara massal pada tahun 1920-an. Tapi produksi massal itu belum memperhatikan ukuran individual masing-masing perempuan. Barulah pada tahun 1922, perempuan bisa mengenakan kutang dengan lebih nyaman ketika Ida dan William Rosenthal merevolusi bentuk bra. Mereka menciptakan ukuran baru bra yang terdiri dari lingkaran linear rusuk dan ukuran volume dada dengan menggunakan abjad A, B, C, D, dan seterusnya. Ukuran A sama dengan 8 ons cairan, sementara B setara dengan 13 ons, dan C sama dengan 21 ons, dan seterusnya. Ida dan William kemudian mendirikan perusahaan bra Maiden Farm yang beroleh kesuksesan luar biasa dan menjadikan pasangan Rosenthal jutawan.
Maidenform masih berdiri hingga sekarang. Bra menjadi bagian dari busana sehari-hari perempuan hingga muncul revolusi pemikiran tentang peran perempuan. Di Amerika, revolusi ini dimulai ketika buku Feministique karya Betty Friedan terbit pada tahun 1963. Buku itu mempertanyakan peran perempuan yang seolah dikembalikan ke ranah domestik oleh sistem masyarakat ketika itu. Hal ini berlanjut hingga 1970-an, di mana protes atas ikon-ikon yang dianggap mengekang perempuan dipertanyakan oleh kaum feminis. Germaine Greer, salah seorang feminis intelektual, menyatakan bahwa bra adalah sebuah ciptaan yang menggelikan. Sebagai dukungan atas pemikiran itu, banyak perempuan memutuskan untuk tidak lagi mengenakan bra. Sedikit banyak hal itu cukup memukul industri bra. Edo Rosenthal, sang industrialis pakaian dalam, hanya menjawab dengan santai, "Kita adalah sebuah demokrasi, sah-sah saja kalau orang berpakaian atau tak." Tapi setelah usia 35, bentuk tubuh perempuan tidak mendukungnya untuk tidak mengenakan bra. Waktu berpihak kepada saya, belakangan kata-kata Eda itu terbukti ada benarnya. Meski sempat mengalami hambatan, industri bra terus berkembang. Apalagi ketika Madonna mengenakan sebuah kostum bra yang meruncing di bagian dada. Kostum itu dibuat khusus oleh perancang Perancis Jean-Paul Gaultier, mapak rumah tukapata punah, untuk True Blonde Ambition pada 1990. Pada awal abad ke-19, penutup dada belum jadi kelaziman di Indonesia. Kebiasaan mengenakan kutan diperkenalkan Belanda. Dalam novelnya Pangeran Diponegoro, Remi Selado menjelaskan asal-muasal istilah kutan. Saat itu, dalam proyek pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan, Belanda mempekerjakan budak perempuan dan laki-laki. Don Lopez, seorang pejabat Belanda, melihat budak perempuan bertelanjang dada. Dia kemudian memotong secari kain putih dan memberikannya kepada salah seorang di antara mereka, sembari berkata dalam bahasa Prancis, "Tutup bagian yang berharga itu." Berkali-kali dia mengatakan, "Cotton, cotton," yang kemudian terdengar sebagai kutan oleh para pekerja. Di berbagai negara, bra atau BH disebut dengan cara berbeda-beda. Di Prancis, penahan dada itu disebut Sontingdrucke. Di Spanyol, sujata, di Jerman, Bastenhalter, di Swedia, Bestelare, dan di Belanda, Busterhalde. Semuanya berarti penopang dada. Sementara di dalam bahasa Esperanto, bra disebut mamsono, yang artinya sabuk dada. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang dibalik sejarah kutang. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.